Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran gagasan intelektual di mana kita menelaah berbagai perspektif terhadap materi yang ada ya, untuk memperdalam pemahaman kita. Coba Anda bayangkan sebuah pemandangan ini. Anda masuk ke sebuah ruangan dan Anda melihat puluhan orang saling berdesakan, berebut, bahkan sampai tersungkur ke lantai. Hanya untuk mendapatkan sesuatu dari tokoh agama tersebut. Persis, tersungkur hanya untuk mendapatkan sisa air minum dari gelas orang tokoh agama. Di sudut lain, ada yang merunduk begitu rendah hampir menyentuh tanah saat tokoh tersebut lewat. Seolah-olah tulang punggung mereka kehilangan fungsinya untuk berdiri tegak. Ya, pemandangan yang sangat dramatis, tapi nyata. Sangat nyata, pertanyaan sentral yang muncul di kepala kita adalah, apakah ekspresi fisik yang merendahkan tubuh kepada sesama manusia ini, apakah ini bentuk adab dan pelestarian tradisi yang mulia? Ataukah justru melanggar prinsip egaliter tauhid dan mengarah pada feodalisme simbolik? Dan itu pertanyaan yang krusial. Secara biologis kan, tulang belakang kita lah yang memungkinkan kita untuk berdiri tegak, sejajar, menatap lurus ke depan. Postur tegak ini adalah simbol kemerdekaan eksistensial kita sebagai manusia. Betul, simbol kemerdekaan. Tapi secara sosiologis, momen di mana kita memutuskan untuk membengkokkan tulang belakang itu, untuk merunduk kepada manusia lain, disitulah masalahnya bermula. Ia bisa menjadi bahasa penghormatan, tapi dengan sangat cepat bisa berubah menjadi bahasa ketundukan mutlak. Itulah inti dari diskursus kita. Kita akan menelaah sebuah garis batas yang luar biasa tipis. Batas antara adab atau penghormatan sejati dengan gulu atau pengkultusan. Saya sendiri membela posisi bahwa ekspresi fisik seperti mencium tangan atau merunduk ringan adalah manifestasi adab dan cinta yang punya landasan sejarah kuat dalam tradisi Islam. Sementara saya, berargumen dari sisi sebaliknya, bahwa Islam secara radikal menolak segala bentuk ketundukan fisik kepada manusia. Ini penting untuk menjaga kemurnian tauhid dan martabat manusia dari hierarki feodal. Oke, mari kita mulai dari dasar argumennya. Dalam pandangan saya, adab itu tidak bisa hanya berhenti sebagai konsep abstrak di kepala. Atau sekedar niat di dalam hati. Harus ada bentuk nyatanya begitu. Tepat. Tubuh kita harus berbicara. Kalau kita merujuk pada materi kesejarahan kita, penghormatan kepada orang soleh atau guru melalui tindakan fisik itu presidennya kuat. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang sahabat Zaid bin Thabit. Salah satu penulis wahyu. Benar, Zaid ini sosok yang luar biasa terhormat. Suatu hari, dia sedang menuntun hewan tunggangannya. Tiba-tiba, Ibnu Abbas yang merupakan sepupu Nabi, bagian dari Ahlul Bait, datang dan mengambil tali kekang hewan itu untuk menuntunnya. Sebagai bentuk penghormatan Ibnu Abbas kepada Zaid kan? Iya, Zaid tentu saja merasa tidak enak dan melarangnya. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Abbas menyodorkan tangannya, dan Zaid bin Thabit memegang tangan Ibnu Abbas lalu menciumnya. Zaid berkata, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kami. Itu memang kisah yang sangat terkenal. Dan bukan hanya itu saja, ada juga riwayat yang dinilai hasan tentang dua orang Yahudi yang datang bertanya kepada Nabi. Setelah mereka mendapat jawaban yang meyakinkan, mereka mendekat lalu mencium tangan dan kaki beliau. Berangkat dari sinilah para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, menyusun kerangka fikihnya. Mensunahkan praktik tersebut ya? Betul, mereka mensunahkan hal ini jika didasari atas ilmu, kesolehan, atau kemuliaan nasab. Bahkan untuk urusan menundukkan sedikit badan asalkan bukan berniat ruku, itu dianggap sebagai urf atau kebiasaan yang mubah. Boleh dilakukan untuk menjaga harmoni sosial. Saya melihat arah argumentasi Anda. Dan kisah Zaid bin Sabit tadi memang menyentuh hati. Namun, kita harus membingkai persoalan ini pada fondasi yang jauh lebih besar, yaitu prinsip tauhid sebagai deklarasi kesetaraan manusia. Kesetaraan mutlak di hadapan Tuhan maksudnya. Di Kekaisaran Romawi, di Persia, masyarakatnya sudah terbiasa bersujud dan membungkuk kepada raja dan pendeta mereka. Islam datang untuk membongkar itu semua. Tauhid berarti manusia itu setara di bawah Tuhan. Saya sepakat soal kesetaraannya, tapi Tunggu dulu, implikasinya sangat dalam. Karena itulah kita harus membedakan antara gestur hormat yang sehat dengan simbol penghambaan.
Anda menyinggung soal kebiasaan lokal merundukkan badan kan? Ada larangan eksplisit dari Rasulullah terkait hal ini. Larangan yang mana yang Anda maksud? Suatu ketika, seseorang bertanya langsung kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari kami bertemu saudaranya, apakah ia boleh membungkukkan badan sebagai tanda hormat?" Anda tahu apa jawaban Nabi? Beliau hanya menjawab singkat, "Tidak." Beliau tidak bilang boleh asal niatnya baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang tajam soal ini. Beliau menyatakan bahwa membungkukkan badan itu terlarang karena postur tunduk mutlak hanya milik Allah. Jadi, menggugat asumsi bahwa adab harus ditunjukkan dengan merendahkan martabat fisik itu sangat beralasan. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda di sini. Saya merasa Anda mengambil larangan itu secara terlalu kaku, seolah-olah setiap kemiringan derajat tulang belakang adalah pelanggaran tauhid. Karena postur itu memiliki makna teologis yang berat. Tapi mari kita tarik ini ke realitas sehari-hari yang lebih membumi. Coba bayangkan Anda sedang duduk di teras rumah. Tiba-tiba ada seorang kurir paket datang ke pagar. Secara refleks apa yang Anda lakukan? Ya biasanya saya berdiri, menghampiri pagar. Ya, dan Anda mungkin tersenyum, menyambut barangnya, lalu sedikit menundukkan kepala serta bahu sambil bilang, "Terima kasih, Mas." Ya kan? Ya, itu refleks, kesopanan universal saja. Nah, itu dia. Itu refleks kesopanan. Jika menunduk ringan kepada kurir yang tidak kita kenal dianggap sebagai keluhuran budi, kenapa ketika seorang anak melakukan sungkem menundukkan badan kepada ibu kandungnya sendiri, tiba-tiba itu dilabeli tercela? Atau feodal? Atau bahkan syirik? Karena konteks dan strukturnya sangat berbeda. Tapi ulama Syafi'iyah membahas ini dengan sangat teliti. Membungkuk itu memang diharamkan, tetapi haramnya itu terjadi jika bungkuknya benar-benar menyamai postur ruku dalam sholat, atau di hatinya ada niat penganggungan seperti kepada Tuhan. Selama tidak berniat menyembah, gestur sungkem itu cuma bahasa lokal, sebuah urf. Mengapa kita harus memberangus kepayaan tradisi ini? Maaf, tapi saya kurang sepakat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Analogi paket Anda itu menarik, tapi ada kerancuan di sana. Ketika Anda menunduk sedikit kepada kurir, itu murni pelumas sosial horizontal. Horizontal, maksudnya sejajar. Ya, sejajar. Tidak ada konsekuensi teologis atau hierarki kekuasaan. Tapi sungkem yang struktural, di mana murid duduk bersimpu di lantai, sementara kiai atau orang tua duduk di kursi yang lebih tinggi. Lalu yang di bawah merendahkan kepalanya ke pangkuan itu adalah gestur vertikal. Tapi bukankah hierarki penghormatan antara murid dan guru itu valid? Hierarki keilmuan, ya. Hierarki penundukan fisik, tidak. Tubuh manusia itu memiliki bahasa kekuasaannya sendiri. Anda tadi berbicara soal niat. Selama niatnya bukan menyembah, tidak apa-apa. Masalahnya, sejarah menunjukkan betapa rapuhnya niat ketika postur fisik identik dengan ibadah. Anda merujuk pada kisah Mu'adz bin Jabal? Tepat sekali. Mu'adz pergi ke Syam, melihat orang bersujud kepada pendeta mereka. Mu'adz berpikir, Rasulullah lebih berhak mendapatkan penghormatan ini. Ketika kembali, dia langsung bersujud di hadapan Nabi. Dan Nabi tentu saja menghentikannya. Benar, dilarang keras. Kenapa Nabi tidak bilang, oh asal niatmu cuma hormat, teruskan saja? Karena membedakan niat itu sangat sulit ketika posturnya identik dengan postur menyembah Tuhan. Batasannya harus tegas di wilayah fisik. Oke, saya bisa menerima argumentasi kehati-hatian Anda mengenai postur yang menyerupai ruku atau sujud. Tapi mari kita bergeser sedikit ke fenomena lain. Bagaimana dengan interaksi fisik yang sama sekali tidak menyerupai gerakan syalat? Maksud Anda praktik mencari keberkahan? Ya, fenomena tabaruk. Dan mari kita jujur, ini sangat luas di lapangan. Santri yang mencium tangan ustadznya berulang kali, atau jamaah yang memperebutkan sisa air minum dari gelas seorang kiai. Nah, justru disitulah letak bahaya feodalisme spiritual yang saya maksud. Bahaya seperti apa? Bukankah itu bentuk kecintaan? Kalau kita mencari contoh nyata dari hulu atau berlebih-lebihan, ya ini bentuknya. Mengutip materi kita, ketika orang dewasa berakal sehat rela berebut sisa kopi kiai atau mencium sandalnya dengan dalih tabaruk, kita sedang menyaksikan matinya nalar. Matinya nalar? Itu klaim yang cukup berat. Saya merujuk pada Imam An-Nawawi. Beliau menegaskan bahwa keberkahan individu soleh pasca Nabi wafat itu ada pada ilmu dan amal mereka, bukan pada zat fisiknya, bukan pada sisa kopi atau sandalnya.
Ketika kita membiarkan ini, kita menyerahkan otonomi akal kepada Tuhan-Tuhan kecil dalam struktur masyarakat. Itu poin yang menarik dan kritik Anda tajam. Meskipun saya akan membingkainya dengan cara yang berbeda, saya sepakat di satu sisi berebut sisa kopi mungkin memang melewati batas. Kita tidak bisa menyamakan zat fisik ulama biasa dengan Rasulullah. Setuju? Itu distingsi yang penting. Tetapi jangan sampai kita membuang bayinya bersama air mandinya. Hanya karena ada segelintir orang yang ekstrim, bukan berarti tradisi mencium tangan guru itu harus kita habisi. Mencium tangan karena ilmu itu disunnahkan. Disunahkan dengan syarat yang ketat kan? Betul, ulama seperti Ibnu Muflih memberikan parameter yang sangat brilian. Beliau menyatakan mencium tangan orang berilmu itu baik. Namun, jika seseorang mencium tangan orang kaya semata-mata karena kekayaannya, maka dia telah kehilangan sepertiga dari agamanya. Wow, kehilangan sepertiga agamanya. Sangat keras peringatannya. Karena kalau Anda tunduk pada harta, Anda menyembah dunia. Tapi mencium tangan guru yang bersahaja, itu apresiasi terhadap ilmu. Itu kerendahan hati intelektual, bukan feodalisme. Saya menghargai parameter teoritis Ibnu Muflih itu. Niatnya mulia, tapi di lapangan praktik ini sangat rentan manipulasi psikologis. Kalau ada satu pihak yang selalu menyodorkan tangan dan pihak lain yang selalu menunduk, kita sedang merajut kelas sosial. Lalu alternatif apa yang Anda tawarkan yang tetap penuh adab? Ajaran Islam menawarkan yang jauh lebih indah dan setara. Musafahah, jabat tangan. Ini adalah gestur horizontal yang absolut. Tangan bertemu di ketinggian yang sama, mata saling menatap sejajar. Jabat tangan memang diajarkan, tapi apakah itu cukup mengekspresikan adab? Sangat cukup. Ia menghapus dosa, bukan menciptakan superioritas. Hadis menyebut dosa dua muslim berguguran saat berjabat tangan. Tentu, syariat memberi batasan preventif. Sa'd Az-Zariyah, larangan keras berjabat tangan dengan non-mahram untuk menjaga kehormatan tubuh. Tapi di antara sesama, jabat tangan itu sangat egaliter. Saya setuju soal keindahan jabat tangan dan batasan non-mahram. Argumentasi anatomi kesetaraan Anda solid. Tapi ada yang mengganjal. Jika kita cuma membatasi interaksi pada jabat tangan, Islam terkesan sangat kering secara emosional. Kering? Kenapa Anda berpikir begitu? Karena kita manusia, bukan birokrat. Islam memfasilitasi nuansa emosional lewat mu'anakah, berpelukan, atau cipika-cipiki. Ada bukti spesifik dari materi kita. Kisah sahabat Jabir bin Abdullah. Perjalanan panjangnya ke Syam. Betul. Jabir melakukan perjalanan sebulan penuh menembus gurun hanya demi mendengar satu hadis dari Abdullah bin Munais. Dan ketika mereka bertemu di depan rumah Abdullah, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sekedar berjabat tangan sejajar layaknya robot, mereka berpelukan. Iya, mereka langsung saling berpelukan erat. Ini membuktikan bahwa Islam itu memfasilitasi ekspresi cinta yang mendalam, bukan agama yang kaku, selama dalam koridor yang tepat, seperti bertemu setelah safar jauh. Saya sama sekali tidak membantah keindahan kisah Jabir, dedikasi intelektual yang luar biasa, dan mu'anakah memang dianjurkan. Tapi perhatikan detail pelukan mereka. Detail apa yang Anda soroti? Pelukan mereka adalah pelukan dua manusia merdeka. Dada ketemu dada. Tidak ada yang lebih superior. Tidak ada yang badannya harus menunduk bersimpuh. Itulah puncak argumen saya. Cinta dalam Islam tidak menuntut pengorbanan martabat fisik di hadapan pihak lain. Kalau kita merangkum diskursus hari ini, saya akan tetap pada pandangan saya bahwa Islam menjunjung tinggi adab. Menghormati ulama dan orang tua melalui gestur seperti mencium tangan adalah pelestarian tradisi keilmuan yang indah selama niatnya terjaga dari penghambaan. Dan rangkuman dari sisi saya, menjaga kemurnian tauhid berarti menjaga martabat manusia secara sosiologis. Hormat tidak boleh mereduksi kesadaran rasional atau menciptakan Tuhan kecil. Kita punya jabat tangan dan pelukan sebagai alternatif yang hangat dan egaliter. Tampaknya kita mencapai konklusi yang saling bersinggungan. Kita sepakat bahwa batasan antara takzim sejati dengan hulu yang mematikan nalar itu sangatlah tipis. Luar biasa tipis. Disinilah kita butuh kedewasaan spiritual, menavigasi interaksi agar tetap penuh adab, namun tidak kehilangan jati diri sebagai manusia merdeka yang hanya menundukkan jiwa kepada pencipta. Sebuah refleksi yang pas. Materi kita menyajikan lautan hikmah tentang bagaimana memanusiakan manusia di hadapan Tuhan. Kami persilakan para pendengar untuk merenungkan dan mengambil kesimpulannya sendiri.
Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di The Debate berikutnya.